Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita masih akan melanjutkan kegiatan konseling kelompok. Seperti pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berbagai hal. Kemudian pada pertemuan hari ini kita masih akan melanjutkan pertemuan sehingga apa yang telah kita pelajari sebelumnya dapat kita cerna dan kita lakukan sebaik mungkin pada pertemuan yang hari ini. Tujuannya yaitu untuk kembali mengevaluasi hasil yang telah kita lakukan maupun hasil yang telah kita capai pada pertemuan konseling kelompok sebelumnya. Kemudian dalam kegiatan kelompok ada asas-asas yang mengikat sehingga kita harus mematuhi asas-asas tersebut. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok atas dasar sukarela tanpa paksaan dari orang lain ataupun pihak lain sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan hari ini. Yang kemudian ada asas keterbukaan. Selama proses konseling kelompok berlangsung, anak-anak diharapkan dapat untuk saling terbuka untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ide maupun saran-saran bagi anggota kelompok yang lain. Yang ketiga ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini yaitu asas yang mengatur norma maupun aturan-aturan dalam kegiatan konseling kelompok sehingga dengan mematuhi asas tersebut kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik, tertib, terarah, dan terlaksana tanpa ada kendala. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi dalam kegiatan konseling kelompok kita harus menjaga kerahasiaan bahwa kegiatan kita hari ini tidak boleh diceritakan kepada pihak luar ataupun orang lain dan hanya kita yang melaksanakan yang dapat mengetahuinya. Jelas? Jelas, Pak. Baik. Selanjutnya dalam kegiatan konseling kelompok yang kita laksanakan hari ini, Pak Guru berharap bahwa anak-anak sekalian dapat memberikan perhatian secara penuh, dapat berperan aktif dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok mulai dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga tujuan dari kegiatan hari ini dapat tercapai maksimal. Baik, selanjutnya Pak Guru kembali mengingatkan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini selama 1 jam pelajaran atau sekitar 40 menit. Dan juga anak-anak sekalian wajib mematuhi norma-norma maupun aturan yang telah kita sepakati bersama. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, masih bersemangat? Masih, Pak. Oke, luar biasa. Kemudian kita akan melakukan ice breaking. Pada pertemuan sebelumnya kita telah melakukannya. Jadi
Tugas briefing ini bernama ataupun berjudul Hai Hello. Kita mulai ya. Ya, Pak. Hai. Hello. Hello. Hai. Apakah masih bersemangat? Bapak nanya. Bapak bertanya-tanya. Ya udah, biar kami kasih tahu ya. Kami sangat bersemangat dong. Oke, masih belum kompak. Kita coba sekali lagi. Hai. Hai. Hello. Hai. Apakah kalian masih bersemangat? Bapak nanya. Bapak bertanya-tanya. Ya udah, biar kami kasih tahu ya. Kami sangat bersemangat dong. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki tahap inti. Apakah siap memasuki tahap inti? Siapa? Baik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah melewati berbagai tahapan dan telah membahas beberapa topik sehingga dicapailah alternatif solusi. Kira-kira siapa yang masih ingat apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Oke. Kita telah membahas tentang masalah etika pergaulan dengan teman sebaya. Oke, apakah masih ada? Saya, Pak. Ya. Kita telah menyaksikan film yang berjudul Rasa. Oke, masih ada? Saya, Pak. Kita telah menyepakati cara-cara mengatasi masalah. Oke, baik. Nah, ternyata kalian masih ingat semua. Jadi sudah benar bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai beberapa hal, diantaranya seperti yang telah kalian sampaikan. Kemudian dari kegiatan tersebut, siapa yang mau menceritakan ataupun berbagi pengalamannya dalam menerapkan cara-cara ataupun tips-tips yang telah kita sepakati. Saya, Pak. Baik. Saya mencoba untuk melakukan cara-cara yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Saya masih merasa sulit karena terbiasa dengan perilaku sebelumnya. Oke, masih ada? Saya, Pak. Ya. Saya mencoba melaksanakan tips-tips dari anggota kelompok dan merasakan cukup mudah diterapkan, walaupun kadang-kadang masih menggunakan bahasa yang sedikit kurang Oke, baik. bagus sekali. Jadi itu merupakan beberapa pengalaman yang telah kalian lakukan dalam menerapkan cara-cara ataupun langkah-langkah yang telah kita sepakati bersama pada pertemuan sebelumnya. Jadi itu merupakan suatu hasil yang cukup baik sekali. Kemudian kira-kira dari beberapa alternatif yang telah kita sepakati, siapa yang masih ingat? Kemarin kita telah menyepakati alternatif solusi dalam memecahkan masalah yang kalian alami. Kira-kira siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, Bercanda sewajarnya. bercanda sewajarnya. Saya, Pak. Ya, Menghargai teman. menghargai teman. Masih ada? Menggunakan bahasa atau kata yang sewajarnya. Menggunakan bahasa atau kata yang sewajarnya. Apakah masih ada? Itu aja, Pak. Oke, masih ada satu yang kalian lupakan, tuh senantiasa meminta maaf ketika bersalah. Jadi, itu merupakan 4 alternatif yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Jelas? Jelas, Pak. Nah, baik. Kira-kira dari keempat alternatif tersebut, siapa yang dapat menjelaskan ataupun memberikan memberikan kesan
Oke, baik. Nah, jadi kalian sudah mulai menerapkannya bahwa keempat cara ataupun langkah-langkah tersebut telah diterapkan walaupun mungkin masih mengalami kendala ataupun kesulitan dalam menerapkan maupun mengimplementasikannya. Nah, kira-kira dari keempat cara yang telah kita sepakati, apakah ada kendala yang kalian alami? Ada? Saya, Pak. Oh ya. Saya merasa kesulitan untuk bersikap seperti cara-cara yang kita bahas bersama. Karena saya masih sering untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti menggunakan bahasa yang kasar ataupun memanggil teman dengan nama orang tuanya. Tetapi saya sadar itu salah dan akan harus berusaha untuk melakukan cara-cara yang kita sepakati bersama. Oke, baik, masih ada? Saya, Pak. Ya. Oke, sama, Pak. Saya juga masih terbiasa dengan perilaku yang sering saya lakukan. Tetapi saya akan melakukannya dan berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi kalian telah mengetahui dan menyepakati bersama cara-cara ataupun tips-tips untuk mengatasi permasalahan yang kalian alami terkait dengan etika pergaulan dengan teman sebaya, di mana dalam penerapan ataupun pelaksanaan cara tersebut masih sering mengalami kendala ataupun kesulitan. Nah, contohnya tadi kalian menjelaskan bahwa dalam penerapan itu kalian masih terbawa dengan suasana maupun perbuatan kalian sebelumnya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tersebut. Jadi bisa dimengerti bahwa perubahan yang kalian alami ataupun perubahan yang ingin kalian capai tidak dapat langsung secara instan, tetapi membutuhkan proses-proses dan tahapan, sehingga dari proses kecil itu akan terbentuk suatu perubahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku kita. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, baik. Jadi walaupun ada kendala dalam penerapan cara-cara yang telah kita sepakati bersama, Pak Guru kembali mengingatkan bahwa walaupun ada kendala, tetap harus melaksanakannya, karena jika kita menyerah untuk mencoba melaksanakannya, maka secara tidak langsung kita menjadi pribadi yang tidak ingin berubah atau pribadi yang apatis. Jadi pribadi yang apatis itu pribadi yang hanya bergerak di situ-situ saja, tidak ada perubahan yang ingin dicapai, sehingga kendala-kendala tersebut harus kalian atasi ataupun antisipasi. Baik, kendala yang telah kalian sampaikan tadi, kira-kira siapa yang dapat memberikan contoh cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Ada yang mau mencoba memberikan ide maupun tanggapannya? Nah, contoh kecil tadi kan temannya telah menyampaikan bahwa dalam penerapan cara-cara yang telah kita sepakati bersama pada pertemuan sebelumnya itu terdapat beberapa kendala. Nah, diantaranya tadi masih terbiasa dengan perilaku ataupun tindakan pada sebelumnya. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi kendala yang seperti itu? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ada? Tidak perlu takut salah. Kalian bebas mengutarakan isi pikiran, pendapat maupun
maupun ide-ide sehingga dalam kegiatan konseling kelompok dapat tetap secara dinamis, sehingga kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan aktif dan dapat terarah pada pemecahan masalah yang kalian hadapi. Nah, kira-kira siapa yang dapat memberikan contoh yang sederhana? Saya harus mengurangi perilaku saya. Ya, mengurangi perilaku yang sebelumnya. Masih ada? Itu saja. Nah, baik. Jadi sudah dijelaskan oleh salah satu temannya harus mengurangi perilaku yang sebelumnya. Nah, sebenarnya banyak sekali contoh yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, diantaranya tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Kemudian bisa juga dengan melakukan secara terus-menerus langkah-langkah yang telah kita sepakati. Nah, jadi walaupun ada kendala, jika kita selalu melakukannya secara terus-menerus, maka secara otomatis kendala tersebut dapat diatasi. Kemudian kita juga harus selalu bersabar. Nah, jadi penting sekali untuk memiliki kesabaran dalam melakukan suatu proses menuju arah yang lebih baik. Karena jika kita tidak memiliki kesabaran, maka kegiatan yang akan kita lakukan, tujuan yang ingin kita capai tidak akan terwujud. Karena untuk mewujudkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik itu membutuhkan proses yang cukup panjang, sehingga dari perilaku kalian yang kurang baik menuju ke perilaku yang baik dan sesuai dengan norma-norma akan melewati proses-proses dan tahapan-tahapan, mulai dari kalian mencoba untuk melakukan. Nah, jadi sudah mulai mencoba, kemudian kalian melakukan secara berulang-ulang. Dengan dilakukan secara berulang-ulang, walaupun ada kendala, pasti kendala tersebut dapat diatasi. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, kemudian selain kendala-kendala tersebut, kira-kira apakah masih ada kendala yang lain? Enggak ada. Pak. Berarti kalian hanya terkendala pada kebiasaan yang sering kalian lakukan pada sebelum-sebelumnya. Seperti itu? Ya, Pak. Oke, baik. Jadi dengan memperhatikan kendala yang kalian alami, bahwa proses untuk menuju perubahan itu sangat mudah untuk dicapai, karena kendala-kendala pun tidak terlalu berat dan tidak terlalu menyulitkan kalian. Hanya saja diperlukan kesabaran, pemahaman, dan ketekunan kalian untuk melaksanakan tips-tips maupun cara-cara yang telah kita sepakati tersebut, sehingga dengan dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan dengan hati yang sabar, maka dapat dengan mudah untuk memaksimalkan perubahan tersebut. Baik anak-anak, jadi kita telah memahami secara bersama bahwa ada 4 tahapan ataupun 4 cara dalam pemecahan masalah yang kalian alami. Kemudian dalam menerapkan cara-cara tersebut masih terdapat beberapa kendala seperti yang telah disampaikan oleh temannya tadi, sehingga dengan mengetahui kendala tersebut kita dapat mengatasi hal-hal yang dapat menghambat
kita menerapkan cara-cara tersebut. Kemudian setelah mengetahui hal-hal tersebut, Pak Guru berharap anak-anak sekalian dapat memberikan perasaan secara penuh dalam melaksanakan kiat-kiat maupun tips-tips tersebut, sehingga untuk meraih ataupun mengarah ke perubahan yang lebih baik itu dapat tercapai. Kemudian perubahan-perubahan yang kita harapkan dapat bermanfaat bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri, karena memang dalam bergaul dengan teman sebaya kita senantiasa harus memperhatikan etika, mulai dari kita bertutur kata, berpakaian, bersikap dan berperilaku dan sebagainya, karena hal-hal tersebut akan menjadi penilaian bagi diri kita oleh orang lain. Sehingga jika kita melaksanakan ataupun melakukan hal-hal yang kurang bagus, maka kita akan dianggap orang ataupun anak yang tidak terurus ataupun anak yang nakal. Jadi pasti kalian tidak ingin dicap sebagai anak-anak yang nakal ataupun anak-anak yang bermasalah. Betul? Ya Pak. Baik. Jadi perlu sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa anak-anak sekalian harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Karena baik hari ini kita harus lebih meningkatkannya lagi, sehingga pada hari berikutnya kita menjadi lebih baik. Jadi pada siklus kehidupan tiap hari itu kita akan dapat meningkat ke arah yang lebih baik walaupun dengan hal-hal yang kecil. Nah, contohnya mulai dari hal terkecil itu ketika melakukan kesalahan kita harus segera meminta maaf. Jangan sampai kita berbuat kesalahan tetapi tidak mau meminta maaf karena kita memperhatikan ego kita. Jadi itu sangat tidak boleh. Kemudian bercandalah sewajarnya. Jangan sampai menyinggung orang lain maupun teman kita, karena kita akan merasa sangat kesepian jika kita tidak memiliki teman. Kita tidak dapat hidup sendiri karena kita sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi dengan orang lain, sehingga kita harus dapat menakar, mengukur maupun mengelola diri kita dalam melakukan candaan-candaan. Nah, bisa lakukan candaan dengan cara yang sehat ataupun cara yang menyenangkan. Kemudian selalu bertutur kata yang baik, menggunakan bahasa yang lemah lembut. Apalagi kata-kata kasar sangat tidak pantas jika terlontar dari mulut anak perempuan. Karena memang suara maupun kata-kata yang keluar dari mulut perempuan itu merupakan aurat yang harus dijaga. Jadi kita harus benar-benar pandai untuk memilah dan memilih kata-kata maupun bahasa yang akan kita sampaikan. Kemudian kita harus selalu menghargai apapun keadaan fisiknya, apapun kekurangan maupun kelebihannya, kita tidak boleh memandang rendah orang lain, karena kita sama-sama makhluk hidup, makhluk yang diciptakan sederajat. Hanya saja yang membedakan antara satu dengan yang lain itu adalah tindakan-tindakan maupun perbuatan yang dilakukan. Itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Maka sangat penting sekali kita harus benar-benar menerapkan dan mengimplementasikan etika yang baik dalam kehidupan beretika dan bergaul dengan teman sebaya. Jelas? Jelas Pak. Sudah dimengerti? Sudah Pak.
Jadi Pak Guru merasa bahwa kalian sudah sangat jelas dan memahami apa yang telah Pak Guru sampaikan. Nah, kira-kira dari rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan pada pertemuan hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Pak. Oke. Kegiatan konseling kelompok sangat bermanfaat bagi kami karena kami dapat menjadi lebih baik lagi. Oke, masih ada? Saya, Pak. Oke. Penerapan cara-cara beretika yang baik masih ada kendala, tetapi kami dapat melakukannya dengan baik. Oke, baik sekali. Jadi apa yang telah kalian simpulkan sudah cukup jelas dan merupakan suatu hal yang sangat bagus sekali. Jadi konseling kelompok ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali bagi kita semua, karena dengan kegiatan konseling kelompok, masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok dapat terselesaikan dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, contohnya masalah yang satu dapat dipecahkan bersama dengan bantuan dari anggota kelompok yang lain. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan kita membahasnya secara berkelompok, karena satu orang dapat saling berbagi pendapatnya, berbagi ide-ide, sehingga dari sekumpulan orang tersebut dapat diperoleh beberapa alternatif yang dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian, adapun kendalanya dapat diatasi bersama dengan cara mendiskusikan ataupun meminta bantuan kepada anggota kelompok lain, sehingga permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kelompok bisa teratasi. Walaupun ada beberapa kendala, dengan adanya masukan dari beberapa anggota kelompok, maka kita dapat memperoleh titik terang maupun solusi yang sangat baik untuk mengatasi kendala tersebut. Jelas? Jelas, Pak. Baiklah anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan membagikan form yang akan kalian isi. Di mana di sini ada 2 form yang akan Pak Guru bagikan. Yang pertama itu ada lembar refleksi. Jadi lembar refleksi ini akan diisi oleh masing-masing anggota kelompok, di mana lembar refleksi ini memuat poin-poin apa saja yang telah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan kita hari ini. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, Pak Guru akan membagikan. Jika ada yang masih kurang jelas, kalian dapat menanyakannya pada Pak Guru. Sabri Rajulun SPD. Berarti belum ada yang mengenal nama lengkap Pak Guru. Hanya tahunya Pak Sabri saja. Iya, Pak. Oke, tidak apa-apa. Jadi untuk mengisi lembar refleksi, Pak Guru berikan waktu selama 5 menit. Jangan lupa mengisi identitas secara jelas.
Sudah selesai? Sudah Pak. Baik. Selanjutnya kalian pegang dulu form yang Pak Guru bagikan. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan satu lagi, yaitu angket kepuasan konseling. Jadi pada angket tersebut ada beberapa pernyataan yang perlu kalian isi dengan memberikan tanda centang pada kolom pilihan yang ada pada samping kolom-kolom pernyataannya. Di situ sudah ada memuaskan, kurang memuaskan, dan sangat memuaskan. Jadi berikan tanda centang pada kolom-kolom tersebut. Jangan lupa di pojok bawahnya nama konseli, yaitu nama kalian sendiri, dan ditandatangani. Jelas? Jelas Pak. Baik, Pak Guru berikan waktu selama 3 menit. Sudah semua? Sudah Pak. Baik, bisa langsung dikumpulkan. Oke, jadi kalian telah mengisi 2 form yang Pak Guru bagikan, di mana yang pertama tadi itu adalah lembar refleksi, dan yang kedua adalah angket kepuasan konseling. Sehingga dari lembar ataupun form yang kalian isi dapat diketahui sejauh mana keberhasilan maupun ketercapaian yang telah kita raih ataupun yang kita capai pada pertemuan konseling kelompok. Sehingga dengan adanya data-data maupun hasil tersebut dapat diketahui apakah kegiatan yang kita laksanakan dapat dilanjutkan maupun akan dievaluasi kembali. Baiklah anak-anak, berhubung waktu akan segera berakhir, karena seperti yang telah kita sepakati bersama, kegiatan konseling kelompok hari ini kita laksanakan selama sekitar 40 menit. Jadi Pak Guru sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi bahwa anak-anak sekalian dapat mengikuti kegiatan konseling kelompok ini secara penuh, dapat berperan aktif dalam menyampaikan pendapat maupun menyampaikan ide-ide, sehingga pada pemecahan masalah dapat tercapai ataupun dapat diperoleh solusi-solusi yang dapat kalian terapkan. Sudah jelas? Sudah Pak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang telah kita laksanakan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat
mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anak-anak sekalian. Pak Guru akhiri kegiatan konseling kelompok hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum